Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Titus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-16, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, buat hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kembali kami dapat bertemu dan akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Engkau curahkan atas kami. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam tugas dan pelayanan kami. Kesehatan, kekuatan, keselamatan Tuhan limpahkan kepada kami. Mampukan kami menjadi pribadi, teladan yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Titus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-16 di bawah perikop tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penetua penilik jemaat. Bapak Ibu Saudara, nas kita ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus, ditujukan kepada anak rohaninya yang bernama Titus. Pada ayat yang kelima, Rasul Paulus meninggalkan Titus di Kreta supaya Titus melaksanakan beberapa tugas yang penting. Tugas itu adalah yang pertama, mengatur apa yang masih perlu diatur di sana. Dalam arti kata, menata dan membereskan hal-hal yang masih belum ditata dan dibereskan di sana. Yang kedua, menetapkan penetua-penetua atau tua-tua pemimpin-pemimpin jemaat di setiap kota dengan kriteria atau syarat-syarat seperti yang terdapat pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu tugas Titus ini bukanlah tugas yang mudah, bukanlah tugas pelayanan yang ringan sekali. Mengingat gambaran umum atau situasi kondisi jemaat di Kreta pada saat itu, seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-10 sampai pada ayatnya yang ke-12, bagaimana di sana banyak orang yang hidupnya tidak tertib atau tidak teratur. Kemudian banyak para pembohong. Kemudian di sana banyak orang-orang yang galak, yang garang, pemarah, dan juga orang-orang yang serakah. Belum lagi ada para penentang, para pengajar-pengajar sesat yang menyesatkan banyak pikiran dan keluarga, di mana para pengajar sesat ini, para penentang ini untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini melalui bagian firman Tuhan, kita diingatkan kembali akan tugas kita masing-masing yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Tugas yang telah diberikan dan tugas yang telah dipercayakan untuk kita lakukan. Meskipun kita tahu tidak mudah, ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan, kendala yang akan kita hadapi. Dan kita juga diingatkan hari ini untuk kita melaksanakan secara khusus tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin rohani di jemaat, agar kita tidak lalai melaksanakan tugas dan pelayanan kita di tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Seraya kita diingatkan untuk tidak melupakan bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, para penetua, para penilik jemaat, bahwa kita menjadi teladan, panutan yang baik bagi anggota jemaat kita. Kita senantiasa menjadi orang-orang yang mengaku mengenal Allah. Bagaimana kita tunjukkan melalui sikap dan cara hidup kita. Tentu sangat mustahil ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi dalam perbuatan kita seringkali kita melakukan kebohongan dan sikap dan cara hidup kita, yaitu sikap dan cara hidup yang galak, yang pemarah dan serakah, dan juga sikap cara hidup yang lainnya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui bagian dari firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan untuk melaksanakan dan setia dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Selamat melayani untuk kita hamba-hamba Tuhan pada hari ini, dan biarlah hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi panutan dan teladan yang baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.